Baik, selamat siang pemirsa Tribuner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang bersama kakaknya dari almarhum Siti Fatimah, yaitu korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Ini ada cucu ya, cucu Supriyatna di kampung apa ini ya? Sawah Gunung. Sawah Gunung ya, Desa Sukamulya, Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Bagaimana sekarang mendapat informasi bahwa ternyata adik A itu dulunya dianggap kecelakaan gitu ya? Ternyata korban pembunuhan. Bisa diceritakan? Alhamdulillah, saya bersyukur atas nama Allah yang Maha Kuasa dengan ditemukannya kejahatan Dedek CS. Alhamdulillah bisa adik saya juga terbongkar dengan kerjasama antara media, pihak kepolisian. Saya merasa lega, merasa bersyukur. Alhamdulillah atas nama saya sendiri mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada pihak media, kepada pihak kepolisian, penegak hukum. Mudah-mudahan dengan terbongkarnya Dedek CS itu bisa semua kasus Dedek CS bisa terbongkar semuanya. Termasuk akan ada pembongkaran ulang lagi ya? Iya. Pembongkarannya. Kapan itu katanya? Itu menurut info kemarin dari Pak Kapolsek, nanti saya nunggu dikasih kabar sama pihak kepolisian. Nunggu dikasih kabar. Katanya almarhum Teh Siti ini jadi TKW udah berapa lama? Dari berangkat sampai kejadian kemarin pas Siti dikabarkan kecelakaan di Bali itu 5 tahunan, 5 tahun jadi TKW. Pernah pulang berapa kali itu? Belum pernah pulang. Oh, belum pernah pulang begitu. Jadi dulu ada informasi sempat pulang, tapi katanya nggak pulang ke sini, ke Malaysia ya? Iya, Malaysia. Itu menurut Ane kira-kira didugaannya kena dengan Wawon CS, Dede CS itu almarhum ini dari mana sih awalnya? Terus terang kalau masalah kaitan urusan itu saya blank Ya? Nggak tahu sama sekali itu mah. Tapi selama 5 tahun itu gaji nggak ada, gaji dari Arab misalkan? Nggak ada. Ada juga pernah transferan pas anak saya mau nikahan, adik saya yang Siti itu transfer, tapi bukan dari Siti, dari atas nama Dede Solehudin yang pelaku itu. Oh, nggak langsung dari Siti ya? Nggak langsung dari Siti. Oh, dulu ada komunikasi nggak, kenapa bisa sampai ke Dede gitu? Sempat ada komunikasi dengan Siti. Saya tanyakan kenapa ini dari saudara Dede dari Cianjur gitu. Dia bilang gini, itu teh teman saya, biar nggak apa-apa, nanti kalau saya pulang saya ganti, kata Siti gitu sama saya gitu. Oh gitu ya. Waktu itu ikut berangkat ya, waktu tanggal berapa? 12 Februari ya? Ya. Waktu kejadian Teh Siti ternyata didorong begitu oleh salah satu pelaku begitu. Itu berangkat ke Bali dulu. Waktu itu saya nggak berangkat. Saya alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati, dari Bapak Dewan, Bapak Dadan, Dewan siapa itu teh, Dewan Aris, Dewan Tatang, termasuk dari Dinas Sosial. Dinas Sosial dapat bantuan ya? Dapat bantuan, alhamdulillah, sampai berangkat ke Balinya juga dijemput jenazah itu dari Dinas Sosial. Oh, langsung diantar. Langsung diambil sama Dinas Sosial, kalau nggak salah Pak Rendi yang ngambil. Pak Rendi itu langsung dimakamkan ya? Iya, langsung dimakamkan malam-malam langsung. Oke, langsung dimakamkan. Itu waktu mendengar kabar itu pertama kali gimana? Mendengar kabar almarhum ternyata meninggal di kapal. Tapi ini lupa ingat ya. Betul. Takut salah ini. Iya. Soalnya udah 2 tahun lah. Saya dapat kabar dari FB, dari peguyuban Sunda Bali dikasih kabar bahwa ada orang Sunda, orang Garut, namanya ini kecelakaan di, kalau nggak salah di apa itu teh, di Bali lah. Di Bali
sampai saat ini belum ditemukan keluarganya. Nah pas saya lihat-lihat kayaknya kayak anak adik saya gitu. Pas dicek terus saya dijelaskan sama si nenek yang itu 2 hari kemudian lah saya berangkat ke si nenek noni itu. Noni itu ya. Sama antara foto Siti sama kejadian yang di Bali itu sama begitu ya. Mirip bajunya mirip. Baju saya masih ingat baju itu masih dulu pas berangkat dari sini pakai baju kuning kalau nggak salah. Curiga gak kenapa almarhum ini bisa ada di Bali begitu? Padahal kan di Arab itu waktu itu. Kalau dibilang curiga, Om, terus terang saya juga curiga. Curiga terus terang. Cuman saya kalau bahasa kehilangan jejak harus kemana saya ngadu gitulah. Terus terang, harus kemana saya ngadu. Waktu itu tuh. Juga mungkinlah sama saya memaklumi karena pikiran botok terus misalkan memikirkan adik saya masih di jenazahnya masih di Bali, terus keluarganya di sini gimana lah, sangat paham lah mungkin. Paham. Jadi waktu itu blank, bingung mau gimana meskipun ada sedikit kecurigaan gitu. Terus setelah waktu datang ke Lembang ke rumah Noni ini, apa yang didapat dari informasi dia? Katanya si nenek Noni itu hanya sebatas menerangkan ke saya Siti itu datang ke si nenek Noni jam 11 malam. Kalau nggak salah 1 sampai 2 kali. Nah yang kedua kalian berangkat sama si nenek Noni malam-malam, nginap di Cianjur 1 malam. Besoknya langsung berangkat kalau nggak salah ke Bima. Karena mengetahui bahwa kalau nggak salah si Dede itu yang mengaku-ngaku suaminya Siti, anaknya si Noni. Jadi Siti teh ngaku bahwa mak nih, saya teh menantu mak yang nikah sama anak mak. Sekarang teh ada di Bima, lagi sakit keras gitu. Bisa nggak mak kalau berangkat sama saya ke sana gitu. Makanya si mak itu ikut sama Siti bareng-bareng ke Bima. Nah dari Bima itu kan, menurut info si Noni itu, Siti itu kehilangan, kecurian tas, identitas segala hilang, sampai ongkos dikasih sama sopir bus yang mungkin dari Jakarta ke Jakarta ke Bima gitulah. Saya kurang tahu masalah itu mah. Terus memang mau pulang lewat Bali atau memang ada tujuan kemana, saya nggak tahu itu urusan itu mah. Hanya sebatas saya dikasih kabar, tahu-tahu bahwa atas nama Siti itu kecelakaan di Bali. Begitu. Ternyata setelah 2 tahun terungkap. Makanya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih seluruh elemen yang mengurus tentang kejadian ini. Mungkin hanya sebatas ucapan yang saya ucapkan gitu. Kalau dibilang gembira mah bukannya saya ikut gembira karena kematian Siti, bukan, tapi gembira bahwa sekarang udah terungkap gitu. Setelah 2 tahun gitu ya. Setelah 2 tahun lamanya, alhamdulillah sekarang udah terungkap. Selama 2 tahun ini nggak ada pikiran apa-apa. Nggak ada. Nggak nyangka. Nggak nyangka dianggap itu bahwa Siti cuman ada pikiran berarti Siti ini kena tipu, gitu, kena tipu, dipermainkan sama orang yang nipunya, ada di sini, mungkin ngejar-ngejar uang gitu. Anggapan di benak saya kayak Siti itu ngejar-ngejar gaji yang sudah ditransfer lewat si Dede itu, gitu. Karena sebelumnya pernah transfer ke Dede itu ya. Soalnya si Dede pernah transfer, ada buktinya gitu ke sini, ke keluarga. Jadi kecurigaan sebatas itu aja gitu ya. Harapannya ini pelaku ini udah ditangkap nih, keluarga gimana harapan keluarga? Harapan saya saya serahkan semuanya ke pihak yang berwajib. Seluruhnya ya. Seluruhnya saya siap serahkan ke pihak yang berwenang. Untuk hukuman misalkan? Untuk hukuman saya tidak bisa itu mah silahkan aja ke pihak yang berwajib karena hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum berlaku gitu ya. Alhamdulillah udah terjawab. Jadi ada secercah ketenangan begitu ya di hati keluarga semua. Itu almarhum ini katanya ada anak ayah?
Sekarang dua. Dua. Sekarang anaknya di mana? Yang satu 2 kali nikah. Oh, 2 kali nikah ya. Yang satu di orang tua, di mantan suami. Yang pertama yang laki. Yep. Yang kedua yang cewek di mantan suami yang kedua. Jadi dua-duanya ikut sama mantan suaminya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat begitu ya. Alhamdulillah. Usianya masih sekolah? Yang satu kelas 5 SD, yang dua kelas 1 SD. Di Garut, Di sini. Di sini. Kemudian satu lagi ya, kehidupan Siti ini dari kecil sama ayah semenjak ditinggal orang tuanya. Ya. Gimana kehidupannya sih? Biasa gadis desa biasalah, nggak ada kelebihan, ada kekurangan, biasa normal saja. Tapi ya mengetahui tumbuh bersama keluarga di sini kayaknya diurus begitu. Iya, diurus dari usia 2 tahun sampai kemarin pas meninggal teh masih diurus sama saya. Masih diurus itu. Waktu pemakaman di mana dimakamkannya? Tanjung Jaya. Oh, bukan di desa sini ya? Bukan. Di kesana Pakenyeng ke sana ya? Masih kecamatan Pakenyeng. Oke. Jadi kegiatan sehari-hari ini sambil menunggu apa nih kegiatan? Siapa? Sendiri di sini bertani, kadang wira swasta gitulah. Maksudnya kadang lah yang namanya kehidupan di kampung lah. Iya, gitu. betul. Mungkin pada paham lah. Gitu. Jadi saya lihat tadi ada kapal ya. Iya. Ini kapal gimana nih? Bagus kan ya? Sebetulnya ini bagus, kapal teh produksi orang Sunda, kebanyakan ini teh produksi orang Garut Selatan. Gitu. Sebahagian besar Garut Selatan kapal. Sekarang beralih mungkin karena bertani di cengkeh kan, biasanya petani cengkeh. Ada cengkeh, ada kopi. Cuman cengkeh itu kan kadang-kadang panennya itu bisa nyampe 5 tahun sekali, setahun sekali kadang. Jadi nggak nentu lah. Beda dengan kapal, bisa kadang panennya itu bisa nyampe 2 bulan sekali, bisa setahun bisa nyampe 3, 4 sampai 5 kali. 5 kali ya. Itu berapa per kilo ya? Kalau sekarang mah variasi sih Om, lihat pasar ya. Pasar misalkan lagi naik. Sekarang teh sebetulnya kapal teh lagi turun sih harganya, cuman di sini mah cuman 55.000 per kilo kering gitu teh. Kering gitu ya. Udah dikering. Jemur. Udah dijemur, ada yang dijemur matahari, ada juga yang menggunakan open, ada juga yang menggunakan garangan gitu. Oh, gitu. Ini katanya ke pabrik besar ya nanti dikirimnya. Pengepul yang besar gitu maksudnya. Besar untuk katanya ke salah satu brand ternama. Gitu. Siap, terima kasih ya. Ini pemirsa Tribuners, cucu ini sebelumnya dulu waktu bulan Februari sempat komunikasi dengan saya ya. Saya dulu menanyakan bagaimana sih ada warga Garut gitu yang kecelakaan di kapal. Ternyata saya baru ingat kemarin pas ada kasus ini, dan ternyata almarhum Siti ini korban pembunuhan dari ONCS. Sebetulnya saya kembali mengucapkan bela sungkawa, mudah-mudahan terus berlanjut ini, pelaku dihukum seberat-beratnya begitu ya, dan berduka cita kepada keluarga. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Amin. Mudah-mudahan banyak hikmahnya, dan anak-anak Siti mungkin sehat dan bisa melanjutkan pendidikannya sesuai dengan tadi harapan almarhum. Tuh gimana anak-anaknya? Katanya si Om berangkat jadi TKW ke Tanah Arab itu, ke daerah Arab, mau cari biaya untuk menyekolahkan anak atau mesantrenkan anak gitu. Ya sekarang mah tinggal harapan ya. Tinggal harapan. Tapi siapa tahu lah, mudah-mudahan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Atau nona, mari kita ngopi lagi. Iya.